Kemerdekaan banyak digaungkan, banyak diserukan, diteriakan. Namun, apa sebenarnya arti kemerdekaan? Kemerdekaan adalah sesuatu yang sangat didambakan setiap orang maupun bangsa yang berada dalam keadaan tertindas. Bagi mereka, tidak ada yang paling diharapkan kecuali bebas, merdeka. Sukacita ini dirasakan oleh bangsa Israel ketika Allah memerdekakan mereka dari penjajahan karena dosa-dosa mereka, bahkan mereka tidak harus membayar apa-apa untuk kemerdekaan itu. Allah membawa umatnya yang suci untuk kembali ke Yerusalem, kota Allah yang kudus. Wajarlah jika mereka menikmati suatu sukacita karena karya besar pembebasan Allah. Sejarah membuktikan bahwa ketika manusia tidak sanggup menolak keinginan berbuat dosa, ketika itu pula manusia masuk dalam perbudakan dosa. Tetapi Allah yang Maha Mulia melalui putranya Yesus Kristus memerdekakan manusia dari kuasa dosa. Seperti halnya Israel yang dibebaskan tanpa membayar apapun, demikian juga orang yang percaya kepada Kristus. Kini kita hidup dalam masa-masa penuh kemerdekaan. Sukacita menikmati anugerah keselamatan Allah sepatutnya lah mewarnai kehidupan setiap orang percaya. Karena itu janganlah sia-siakan anugerah yang begitu agung dan mulia itu, melainkan hiduplah sebagai orang percaya yang benar-benar merdeka dari perbudakan dosa. Kemerdekaan banyak digaungkan, banyak diserukan, diteriakan. Namun, apa sebenarnya arti kemerdekaan? Apakah itu berarti kebebasan? Bebas untuk melakukan segala sesuatu, apapun yang kita mau, apapun yang kita inginkan, kita kejar tanpa hambatan. Tiada seorang pun melarang, tiada sesuatu pun membatasi. Itukah kemerdekaan? Apakah itu berarti tanpa banyak aturan? Karena aturan bisa jadi belenggu yang berat dan juga mengganggu. Jadi hidup tanpa diatur, tanpa banyak dinasihati, tanpa banyak petatah petiti. Harapannya kita bisa jadi seperti apa yang kita inginkan. Tapi benarkah itu kemerdekaan? Apakah itu berarti bebas jadi diri sendiri untuk mengejar diri yang asli, tidak mengekor siapapun, tidak menjadi seperti yang lain? Karena kita masing-masing diciptakan unik, spesial, dan berharga. Tidak seorang pun bisa memaksakan kehendaknya kepada kita. Kita menentukan sendiri mau jadi apa. Namun, sungguhkah kemerdekaan seperti itu? Marilah kita melihat sedikit ke dalam, jauh ke dalam hati dan jiwa kita masing-masing. Boleh jadi di luar kita merasa bebas. Tak seorang pun mengatur atau menyuruh kita. Tak ada aturan berlebihan yang memasung. Tak seorang pun memaksakan kehendaknya. Akan tetapi, jauh di dalam, adakah kita betul-betul bebas? Meskipun kita tampak merdeka di luar, sudahkah kita merdeka dari masa lalu, kesalahan, kelemahan, bahkan dosa-dosa kita sendiri? Tanpa sadar, semua itu bisa menahan kita, menghambat kita, menghalangi kita, bahkan untuk waktu yang lama. Dengan kekuatan kita sendiri, kita tak sanggup. Jadi bagaimana supaya kita benar-benar merdeka? Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran.
dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Demikianlah, sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Hanya tinggal dalam Yesus, tinggal dalam firman yang bisa membebaskan kita, membuat kita sungguh merdeka. Ia yang merelakan darahnya agar kita yang terbelenggu kini bebas, lepas dari masa lalu, kesalahan, bahkan dosa-dosa, dan menikmati hidup yang Ia janjikan.